Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau terus bergerak, Engkau terus bekerja Tuhan. Dan kami percaya Engkau sungguh Tuhan yang mengerjakan semua yang tidak mampu kami kerjakan. Dan kami percaya Engkau Tuhan adalah Tuhan di atas setiap kemustahilan. Mari Tuhan, biarkan beberapa waktu ke depan ini kami direndam dengan firman-Mu. Beri kami hikmat pengertian, berikan kami Tuhan understanding untuk bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Oke. Boleh PPT-nya ditampilkan. Kita ini adalah orang-orang yang sangat diberkati. Kita terima sangat banyak dari Tuhan. Bahkan kalau saya boleh bilang, kita itu terima semua yang terbaik yang bisa kita terima, semua yang di roh Bapak Ibu. Di tempat lain belum belajar perjanjian, kita udah dapat perjanjian. Di tempat lain belum belajar tentang materai, kita sudah dapat, bahkan bukan cuma satu, banyak materai. Kita udah dapat sumpah, kita dapat semuanya. Tapi ada satu kali Bapak Joshua Christian, pemimpin kami di Panggilan Raja, tiba-tiba kasih PR untuk para pemimpin yang di Raja. Supaya kami ini bisa mementoring beberapa orang yang boleh memilih siapa mentornya, untuk bisa kita ajak mereka ini upgrade. Dalam 2 minggu, kurang lebih sebulan, saya berinteraksi dengan beberapa di Panggilan Raja, dan beberapa juga yang waktu itu sempat juga Pak Luki juga ajak saya juga untuk di Panggilan Pilar. Ada beberapa perenungan yang Tuhan itu bicara dan Tuhan bukakan dalam hidup saya. Ternyata setiap yang Tuhan kerjakan, setiap yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang kita terima di sini, itu betul-betul yang terbaik di roh yang kita terima. Tapi Bapak Ibu, dalam tubuh kita, dalam hidup kita ini, kita baca sama-sama dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, dikatakan begini, sekarang semoga Yahweh yang penuh kedamaian dan keharmonisan memisahkan kamu, menjadikan kamu sepenuhnya kudus, dan semoga seluruh keberadaanmu, roh, jiwa, dan tubuh dijaga agar tetap sempurna dalam kedatangan Tuhan Yesus yang diurapi. Kalau Bapak Ibu lihat lingkaran yang di sebelah kanan, itu ada roh, jiwa, tubuh. Setiap yang kita terima di sini, setiap yang besar yang kita terima di sini, Tuhan mengerjakan yang di roh, di tengah itu loh Bapak Ibu. Makanya ada tulisan faith, iman. Tapi untuk iman itu menjadi real, menjadi body, menjadi jasmani, itu perlu jembatan Bapak Ibu. Itu perlu sebuah jembatan yang namanya jiwa. Jadi setiap kali kita terima, kenapa waktu itu sempat ada momen, ada waktu di mana Ibu In bilang, kita terima banyak tapi kok banyak yang tidak dapat jadi real dalam hidup. Karena ini loh, karena yang kita terima itu di tengah, di roh. Tapi untuk yang di roh itu jadi daging, kita perlu mentransfer, kita perlu pindahkan dari yang di roh menjadi daging. Nah, untuk pindahkan dari roh menjadi daging, tadi ayatnya berkata roh, jiwa, tubuh. Bahkan dikatakan terpelihara sempurna. Jadi artinya sampai ujung itu akan tetap Tuhan minta kita jaga roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Dan kita ini real di jasmani, kita hidup di body itu, di tubuh jasmani itu, kita mau menikmati itu. Amin. Setiap janji-janji itu kita mau nikmati hari-hari ini, amin. Amin ya. Kita mau berangkat dengan pesawat terbaik, kita mau berangkat dengan semuanya. Dan kita mau bilang, Tuhan, kenapa kita berdoa terus? Karena kita pindahkan dari yang di roh itu jadi daging Bapak Ibu. Ini mungkin kelihatannya sederhana. Tapi yang menurut saya menjadi concern banyak para pemimpin, menjadi concern kita adalah bagaimana kita menikmati yang di roh itu. Bagaimana kita bukan hanya mendengar, kita dengar banyak, terima banyak, bahkan semua yang terbaik. Bapak Ibu, satu kali kami diajak makan fine dining. Makan fine dining itu makanan terbaik Bapak Ibu. Saya ajak ada satu teman makan di fine dining, dan ketika ya sebenarnya nggak fine dining banget lah, tapi lumayan lah, restoran yang enak dan sebagainya. Tapi begitu selesai, saya tanya enak nggak? Jawabannya nggak enak, enakan warteg.
Banyak yang begitu kata ibu. Gak enak katanya. Padahal saya udah keluarkan uang untuk dia menikmati itu. Makanan-makanan bergizi, makanan enak yang sebenarnya sangat enak. Tapi dia bilang gak enak. Kenapa? Kurang banyak. Fine dining makanannya gak gede-gede gitu ya Bapak Ibu ya. Keluar satu gitu ya. Tapi kenyang kok. Tapi dia tidak menikmati. Saya lihat dari mukanya dia gak menikmati. Yang dia bilang saya maunya yang banyak Bu. Lebih enak warteg atau pecel ayam katanya. Saya bilang oke lah, lain kali saya ajak pecel ayam aja, saya bilang kayak gitu. Tapi itu seperti itulah kita. Tuhan itu bahkan di Alkitab dikatakan ada 33.000 janji dan berkat Tuhan loh. Di dalam Alkitab ada 33.000 janji dan berkat Tuhan. Bahkan kita itu seperti tadi saya bilang ada sumpah, ada materai, ada semua. Tapi pertanyaannya, dari setiap berkat tadi 33.000 itu berapa yang jadi dalam hidup kita? Berapa yang termanifestasi dalam hidup kita? Nah, inilah yang saya mau bahas hari ini. Bagaimana yang di tengah-tengah itu loh, yang di jiwa itu loh. Untuk supaya yang di roh itu bisa jadi di dalam daging kita dan kita bisa nikmati. Karena sesungguhnya Tuhan bilang, aku datang untuk memberi kamu hidup dalam kelimpahan. Betul? Bapak Ibu mau hidup dalam kelimpahan? Amin. Setiap kita mau hidup dalam kelimpahan. Kita perlu pergi ke bangsa-bangsa. Kita perlu kerjakan banyak lawatan. Kita mau hidup dalam kelimpahan. Berapa banyak orang yang saya temuin, kamu dapat apa hari ini? Saya dapat bahwa saya mau jadi Yusuf akhir zaman. Oke, jadi Yusuf akhir zaman. Tapi pertanyaannya, apakah sudah benar-benar terjadi dalam hidup kita? Yusuf akhir zaman seperti apa yang kita bayangkan, sama enggak dengan yang Tuhan bukakan dalam hidup kita? Saya coba menjelaskan step by step untuk supaya kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Ini yang Tuhan bicara. Pertama, yang menjadi masalah di jiwa kita adalah yang namanya denial. Denial itu artinya sebuah penyangkalan. Bapak Ibu, saya sering kali ketemu orang yang setiap kali dikasih tahu, enggak kok, saya enggak begitu, bahkan lebih parah, tolak dalam nama Yesus. Ya kan, sering ya dengar begitu ya. Kalau kita kasih tahu sesuatu, dia enggak, saya enggak gitu kok. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita harus bedakan antara beriman dengan sebuah kenyataan. Kalau enggak, kita enggak akan bisa duduk dan kita tidak akan bisa menerima dan deal dan bereskan masalah itu. Kalau kita ini hidup selalu, maksud saya beriman dalam pengertian begini loh. Enggak kok, dalam nama Yesus itu enggak terjadi. Itu namanya beriman berharap. Enggak apa-apa, kita memang orang Kristen harus hidup dalam pengharapan. Tapi kalau kita mau beres, kita harus bisa terima bahwa ada masalah yang menghambat, yang mengganggu, yang mengganjal, yang ilahi itu, yang di roh itu jadi dalam hidup kita. Bisa nggak kita ini enggak denial? Tapi itu saya lambangkan dengan kursi. Saya suka gambarkan dengan kursi. Kenapa? Kursi artinya kita nggak lari-lari, kita duduk. Kita duduk artinya apa? Ya udah, kita deal. Ayatnya berkata begini. Lukas 14 ayat 27 sampai 28 berkata begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Orang gak pernah bikin anggaran sambil berdiri Bapak Ibu. Orang gak pernah bikin rancangan atau plan sesuatu sambil berdiri, pasti sambil duduk. Ngapa? Ngitung. Artinya apa? Terima. Akan orang yang buat rencana, buat planning akan duduk sambil mikirin apa ya kemungkinan, opportunity atau kesempatan yang akan muncul. Apa ya kira-kira obstacle atau tantangan yang akan dihadapi. Duduk, deal dengan semua itu bisa. Selama kita tidak duduk, kita nggak bisa deal dengan masalah kita. Satu kali ada orang yang saya bilang, kamu itu gak ngalamin breakthrough karena kamu gak deal. Dan dia doa, Tuhan aku deal ya Tuhan sama engkau. Deal bukan begitu Bapak Ibu. Deal bukan cuma berdoa bilang, Tuhan aku mau deal sama Tuhan. Itu namanya berdoa minta deal. Deal itu artinya betul-betul Bapak Ibu tuh, kita itu bongkar diri kita di hadapan Tuhan. Apa ya Tuhan? Gimana ya Tuhan? Nanti kita coba lihat ya. Nah, penyangkalan menurut orang dunia aja belajar begini loh Bapak Ibu. Denial itu artinya don't even know I am lying.
Denial itu berkata bahkan orang itu nggak tahu bahwa dia sebenarnya sedang berbohong. Nggak mau terima kenyataan, nggak mau terima keadaan, nggak mau terima situasi yang terjadi. Yang artinya apa? Menolak untuk mengakui dan melihat fakta-fakta yang mengganggu hal-hal eksternal dan internal. Termasuk ingatan, pikiran, perasaan. Dan satu lagi yang menakutkan, ternyata denial ini adalah sebuah mekanisme pertahanan. Ada orang yang menggunakan denial ini supaya sisi dalamnya tuh gak kebongkar. Sisi dalamnya tuh gak kebuka. Jadikan pertahanan tameng dipegang terus. Supaya apa? Gak dibongkar. Karena apa? Dia mau kelihatan baik-baik saja. Padahal setiap kali Bapak Ibu kata breakthrough artinya harus ada yang di break dulu. Baru bisa go through, baru bisa lewat. Kalau gak ada yang di break, ya gak bisa lewat. Kalau dianya pasang tameng terus, kalau kita pasang tameng terus, kita gak akan pernah deal dengan itu. Kita gak akan pernah bisa deal dengan itu. Penyangkalan itu membuat apa? Membuat kita gak bisa lihat kebenaran. Setiap kebenaran tidak bisa kita lihat. Penyangkalan ini berbeda dengan yang Alkitab katakan menyangkal diri ya. Itu kan bagus ya, menyangkal diri gak boleh, itu bagus. Yang dimaksud penyangkalan ini adalah kekeras kepalaan kita. Ketidakmauan kita untuk bisa menghadapi yang namanya masalah kita. Nah itu adanya di area jiwa Bapak Ibu. Itu bicara pikiran kita, kebenaran diri sendiri kita. Itu berkutat di area jiwa kita. Dan Tuhan itu buka ke saya tentang ini dan Tuhan bilang ini loh masalah dari banyak pasukan Tuhan. Banyak anak Tuhan, kita terima banyak, tapi yang di roh itu gak bisa ngalir ke yang jasmani ketika kita pasang tameng kita. Enggak kok, aku gak gitu. Ada satu orang, ada satu orang tanya sama saya karena latar belakang saya perbankan, minta bantu untuk ngedil kartu kreditnya. Dan sudah bertumpuk sangat banyak. Saya bilang, setiap kali kita punya kartu kredit, itu bukan berarti kita punya tambahan bonus uang Bapak Ibu. Tapi itu adalah sebuah tanggung jawab. Artinya kalau kita pakai, kita harus mikir kita punya uang untuk bayar. Tapi kalau kita ini ya selalu ini bicara mindset. Sama seperti dulu waktu kita tidak mau pakai barcode. Kita perkatakan RFID kita nggak mau. Tiba-tiba dengan pintarnya perusahaan-perusahaan bikin apa? Bikin GoPay, bikin GoFood dengan bayar Rp1, tiba-tiba semua orang download. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menarik. Nah, sama seperti kartu kredit itu bekerja dengan mengubah mindset kita Bapak Ibu. Dia akan berpikir gini, kita punya gaji segitu seada-adanya yang kita punya, tapi tiba-tiba kita dapat tambahan bonus uang yang kita bisa pakai. 1 minggu kita pakai, entah itu beli sesuatu atau buat liburan, kita akan happy. Happy-nya cuma 3 hari atau seminggu happy-nya. Kenapa? Menikmati. Minggu berikutnya kita mulai mikir, minggu berikutnya lupa. Tiba-tiba akhir bulan tagihan datang. Begitu tagihan datang, oh masih bisa lah 500.000. Berikutnya tiba-tiba jiwa kita dilatih untuk apa? Diajarin, dibikin enak untuk tiba-tiba oh pakai itu enak loh. Aku nggak perlu bayar semua kok. Tiba-tiba pakai lagi dan ujungnya apa? Numpuk. Begitu numpuk bayarnya minimum bayar. Minimum bayar berapa? 10%, 90%-nya kena bunga. Bergulung. Ujungnya nggak bisa bayar. Itu mindset yang dibuat. Itu main di jiwa Bapak Ibu. Itu dimainin di jiwa. Dan itu yang terjadi dengan banyak orang. Termasuk juga apa? Termasuk juga pinjaman online, KTA sama. Semuanya mirip seperti itu. Nah, tapi ketika kita ngerti bahwa ada sebuah batasan, ada sebuah kata cukup, ada sebuah deal yang kita buat sehingga kita bisa melihat dan mengoreksi hidup kita. Ya. Berikutnya, gimana caranya untuk kita bisa memotong, menghabisi setiap kedenialan kita. Saya diberkati sekali waktu itu ada satu kali saya ada Sersugi di sini. Sersugi itu khotbah, dari sekian banyak khotbahnya satu yang menarik mata saya.
Apa itu? Ada ayat ini yang beliau sampaikan hari itu. Dan menurut saya ini benar banget. Ya, berkata begini, kamu diberkati kalau kamu berada di ujung tali. Dengan berkurangnya dirimu, maka akan lebih banyak Tuhan dan kekuasaannya. Amin, Bu, sepakat. Tuhan tuh bilang, seringkali Tuhan rekayasa kita ada di ujung tali itu loh. Supaya full Tuhan aja. Gak ada intervensi dari kita secara manusia. Itu rekayasa Tuhan, Bapak Ibu. Itu rekayasa Tuhan. Ayat ini buat saya pop up terus. Betul. Bapak Ibu percayalah, setiap orang yang berkata aku mau berubah, gak akan berubah sampai mentok di titik ini. Sampai mentok di titik dia merasa I have enough. Saya cukup dengan semua tagihan, saya cukup dengan semua kemiskinan, saya cukup dengan semua kejaran debt collector. Kalau nggak sampai titik enough, akan bisa jatuh lagi. Tapi kalau ada satu titik ujung itu, mau nggak mau kita harus apa? Deal, nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain selain ya udah kita bergantunglah sama si tali itu. Soalnya cuma apa? Udah tinggal ujung. Tapi itu rekayasa Tuhan, Bapak Ibu, itu baik, sangat baik. Karena Tuhan yang mengatur semuanya. Denial. Jadi untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa ngalamin breakthrough, ada satu yang kita mesti highlight dalam hidup kita apa? Kalau kita betul-betul mau breakthrough, kita harus temukan satu alasan yang lebih besar daripada masalah kita. Kalau kita nggak nemukan itu, kita akan balik lagi. Contoh paling gampang. Saya harus bertobat banyak, Bapak Ibu. Saya ini dari sebelum melahirkan Harvey udah naik 30 kilo. Ya, jadi pada saat saya naik, saya selalu berpikir gini, nanti kalau misalnya setelah melahirkan turun banyak, ternyata cuma turunnya 4 kilo, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu katanya kalau menyusui ASI makan gak boleh tahan makan, saya makan semuanya. Terus ada yang bilang nanti kalau misalnya anak bangun malam dan sebagainya turun sendirinya, nggak turun juga malah naik, Bapak Ibu. Dan kemudian dibilang lagi nggak apa-apa, nanti setelah menyusui kamu diet, nggak berhasil juga, Bapak Ibu, sampai sekarang. Dan itu yang terjadi dalam diri saya. Saya tahu ini denial. Kenapa? Otak dalam bawah sadar saya berkata ada yang lebih penting kok. Saya akan bilang nanti pergi ke sini loh. Saya pelayanan dulu loh. Enggak. Itu saya sebenarnya alam bawah sadar saya denial. Karena saya merasa ada yang lebih penting buat saya daripada diet itu loh. Bapak Ibu tahu untuk diet itu perlu sebuah motivasi yang sangat-sangat kuat. Yang sepakat sama saya, ayo angkat tangan. Betul? Ya. Dan itu perlu apa? Perlu alasan. Ada orang yang saya bisa ketemu, satu teman saya ketemu, kamu kok udah langsing? Dia bilang, soalnya saya kalau naik lutut saya sakit. Dia bilang lutut saya sakit dan lutut saya nggak bisa topang badan saya. Saya ke ahli gizi dan ahli gizi bilang, kamu mesti diet. Alasan dietnya bukan karena pengen diet, tapi harus diet. Baru itu bisa turun. Ada alasan yang lebih besar untuk supaya orang itu berubah. Tapi jangan sampai itu jadi patokan. Tapi kita harus temukan dalam hidup kita, apa alasan untuk kita ini bisa berubah? Apa alasan untuk kita ini bisa breakthrough? Temukan alasan itu. Itu yang akan membuat kita bisa berubah. Selama kita nggak temu alasan itu, percayalah kita akan balik ke situ lagi, dan ke situ lagi. Nggak terjadi-jadi. Karena nggak punya cukup alasan kuat. Oke, sekarang kita bicara tentang make a deal tadi. Ada deal internal, ada deal eksternal. Apa deal internal? Tadi yang saya bahas. Kita bicara tentang true self. Di sini ada Ibu Coach yang selalu bicara tentang inner child, yang membahas semuanya. Ada Ibu Iren yang juga bicara tentang kedalaman. Kita terima banyak kok. Tapi itu tadi kita sukanya gini, Tuhan aku deal ya. Itu gak deal, Bapak Ibu. Deal itu kita duduk dan kita bilang apa ya Tuhan yang membuat aku, ternyata aku ini kalau dikasih tahu gak pernah mau dengar. Ada kebenaran diri sendiri, keras kepala. Apalagi, ternyata kenapa aku itu gak pernah mau dibongkar, karena ternyata punya keminderan. Dulu pernah dibully, beresin.
Kelihatannya simple. Menurut saya, sebagian besar alasan kita tidak breakthrough itu, sebagian besarnya adalah ini loh. Yang menyebabkan yang di dalam kita. Karena ini yang mendrive action kita. Nah, kita harus deal. Deal itu duduk dan mulai berperkara sama Tuhan satu-satu. Apa ya Tuhan yang kita mau? Kenapa berhutang? Ternyata hidup dalam lingkungan yang orang tuanya suka berhutang, lingkungannya suka berhutang, sehingga dia juga suka berhutang. Kemudian apa lagi? Terus kenapa? Sebentar. Ya. Tapi bisa juga karena pride, karena pengen dilihat orang situasinya baik-baik saja, ya. Kemudian ada lagi kutuk, kita kenal ya, kita ada namanya kutuk keturunan, ada tali-tali masa lalu dan tali-tali nenek moyang yang harus kita bereskan. Ada banyak hal yang kita bisa bongkar di deal ini dan temukan mana yang menjadi penghambat dan blok dalam hidup kita. Kalau kita nggak mau beresin, kita nggak bisa go through. Karena sesungguhnya ini menjadi kerikil-kerikil yang terus membuat kita sakit kalau injek untuk jalan dan lari. Tapi kita harus beresin. Deal itu duduk dan kemudian berperkara satu-satu. Apa ya? Tulis apa masalah saya. Ini. Oh, saya ini orang yang gak sabar. Saya harus belajar bagaimana jadinya sabar. Terus aku harus ngomong terus, aku mau baca terus mulai sekarang kitab Amsal atau Wahyu atau Mazmur. Aku mau berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Oke, deal, itu namanya deal. Kemudian satu-satu hadapkan Tuhan, aku ini orangnya gak sabaran. Tolongi aku Tuhan. Aku mau kebaskan semua ketidaksabaran dalam hidupku. Itu deal Bapak Ibu. Itu deal, kerjain satu-satu. Berikutnya apa? Berikutnya ada yang ayatnya ya, Lukas 12 ayat 2. Engkau tidak dapat menyembunyikan dirimu yang sebenarnya selamanya. Tidak lama kemudian engkau akan ketahuan. Engkau tidak dapat bersembunyi di balik topeng agama selamanya. Cepat atau lambat topeng itu akan terlepas dan wajah aslimu akan diketahui. Berikutnya adalah yang kita harus deal adalah dengan yang namanya yang di luar. Yang di luar itu artinya apa? Sesuatu yang ada di luar kita itu bicara tentang porsi kita atau jatah kita, atau bicara juga saya ambil di sini tentang destiny kita. Kejadian 13 ayat 15 berkata begini. Aku memberikan seluruh tanah ini sejauh yang dapat engkau lihat kepadamu dan keturunanmu sebagai milik tetap. As far as you can see. Ternyata ada satu lagi yang perlu kita perhatikan. Kalau kita ini mau terima jatah kita, kita harus berani melihat apa yang jadi bagian kita. Mungkin itu Kanaan yang ada Goliatnya, tapi kita harus bisa melihat. Selama kita bisa lihat, maka itu bisa menjadi milik kita. Jadi itulah kenapa kita harus bisa membuka mata kita. Dan untuk bisa lihat itu gimana caranya? Ya, berikutnya saya akan bicara tentang lanjutan dari eksternal ini. Sebenarnya ada yang namanya profesi, pelayanan dan destiny. Ada tiga hal yang saya bahas di sini. Yang pertama, seperti tadi ya, eksternal itu apa? Destiny. Nah, saya lanjutkan di sini nanti destiny-nya. Pertama, profesi. Ada banyak kita di sini yang ada di Mahanaim mungkin bekerja, bahkan mungkin bukan di Mahanaim tapi di luar, di perusahaan lain itu bekerja. Dan kemudian kita akan berkata, Bu, gimana caranya saya untuk tahu destiny saya sementara saya ini bekerja di satu perusahaan atau saya bekerja di Mahanaim, saya hanya mengerjakan daily activity saya. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah perbedaan signifikan antara pelayanan atau melayani, profesi dan destiny. Kata melayani itu dari akar kata yang sama dengan pelayanan, itu dari kata diakoneo yang artinya to be a servant and attendant. Jadi melayani itu adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Kita sering sekali pakai kata melayani. Ngapain melayani? Setiap kali saya dengar kata itu, saya nggak tahu di dalam alam bawah sadar saya itu selalu berpikir gini loh. Melayani itu artinya kita yang memberi. Melayani itu identiknya dengan kita yang punya waktu, kita punya uang, kita punya tenaga, kita punya expertise, kita yang memberi. Ya, sehingga apa? Ini menimbulkan ada sebuah ekspektasi yang kita harapkan jadinya. Tiba-tiba kita berharap ada dapat thank you, kalau nggak dapat ucapan terima kasih kita tersinggung, dan kemudian kita berharap mungkin dapat sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita melayani. Melayani itu artinya kita yang punya sesuatu untuk kita berikan.
salah, tidak salah. Tapi dampaknya menyebabkan kita itu berharap sesuatu karena kita sudah memberi. Bisa mengarah ke arah sana. Nah, sementara kalau profesi itu apa? Profesi itu pekerjaan. Tadi saya lanjutkan sedikit tentang melayani. Sehingga melayani itu punya yang namanya bargaining power. Orang yang melayani punya bargaining power. Bargaining power artinya kekuatan untuk atau kemampuan untuk menerima atau menolak. Sehingga kalau kita bicara pelayanan, artinya apa? Orang itu bisa merasa aku boleh nggak terima, aku boleh nggak mau. Karena apa? Karena itu melayani, pelayanan. Nah, tapi profesi ya, pekerjaan terikat karena kita terima sebuah perjanjian pekerjaan yang kemudian kita diberikan job desk atau daftar pekerjaan yang harus kita kerjakan. Karena kita terima uang, jadi kita harus bekerja dan harus melakukan. Itu pekerjaan. Tapi tetap kalau nggak suka boleh keluar. Ya, melayani tadi kalau nggak suka boleh pergi. Nah, tapi ada yang namanya destiny, Bapak Ibu. Ini keren sekali. Di dalam Mazmur 139 ayat 16 berkata begini. Engkau telah melihat, engkau ciptakan aku menjadi apa, bahkan engkau menciptakan aku untuk menjadi apa, bahkan sebelum aku menjadi aku. Sebelum aku melihat terang hari, jumlah hari yang kau rencanakan bagiku sudah tercatat dalam kitabmu. Setiap kita ini punya destiny. Dan Tuhan sudah catat itu di dalam kitab destiny. Jadi setiap kita ini hanya harus mengerjakan hari-hari kita sesuai dengan job desk-nya kita. Ya, ini yang seringkali miss dari banyak orang. Menurut saya ada satu waktu, dan sebenarnya banyak para pemimpin di sini yang melakukan. Ada satu hari di mana Bu In suka cerita, beliau pulang dari Belanda. Ada pilihan, beliau harus bekerja atau beliau melayani Tuhan. Dan hari itu beliau memilih melayani Tuhan. Itu pilihan destiny, Bapak Ibu. Kenapa Ibu In bisa berlimpah? Karena dia mengerjakan destiny. Beliau mengerjakan destiny. Pak Luki pulang dan sekarang menikmati. Para pemimpin-pemimpin ini adalah orang-orang yang memilih destiny dan sekarang menikmati. Bapak Ibu, ketika kita melihat, oh kok kayaknya enak. Pertanyaannya, kita berani gak pilih destiny? Atau kita pilih pekerjaan dan melayani hanya untuk bertahan hidup? Ada dua hal yang sangat berbeda yang Tuhan sedang bukakan hari-hari ini. Destiny artinya baca ini dulu ya. 1 Timotius 5 ayat 18. Sebab kitab suci berkata, jangan memberangus mulut lembu yang sedang menggiling gandum, dan seorang pekerja berhak mendapatkan upahnya. Destiny itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Destiny itu sesuatu yang harus kita lakukan. Karena apa? Itulah desain Tuhan untuk setiap kita selama di bumi ini. Nanti kalau Bapak Ibu ingat ada ayat yang berkata perumpamaan 21 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ketika ada pelayan ini pekerja ini berkata, Tuhan, aku sudah terima 2, aku bawa 4. Dan tuannya bilang, sabaslah engkau hambaku, silakan masuk ke dalam perjamuan pesta. Setiap kita punya destiny. Setiap kita punya bagian, setiap kita punya garis yang Tuhan sudah tetapkan. Dan itu yang harus kita kerjakan dan itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Ini loh, dapat upah tadi loh. Setiap pekerja berhak mendapat upahnya. Pekerja yang seperti apa yang dapat upah? Pekerja yang mengerjakan upah sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan pekerjaannya. Kalau misalnya ada satu orang di-hire oleh satu perusahaan sebagai marketing, tapi pekerjaannya bukan marketing, setiap hari datang lebih cepat, lebih pagi, Sabtu Minggu nggak libur, tapi kerjaannya nyapu, ngepel, dan ketika akhir bulan di-review target perusahaan, ternyata nggak dapat. Kenapa? Karena dia bukan jadi marketing, dia jadi tukang sapu atau jadi cleaning service-nya. Bagus nggak? Ya bagus sih. Ada di perusahaan itu nggak? Ada di perusahaan itu. Badannya ada di situ? Ada di situ. Tapi dia tidak mengerjakan sesuai dengan porsinya. Kalau hari ini Bapak Ibu belum terima janji Tuhan, belum terima bagian dalam porsi kita, coba cek. Mungkin salah satunya ini loh. Kita belum masuk, Bapak Ibu belum mengerjakan apa yang namanya destiny Tuhan. Hari itu saya memilih untuk memilih destiny Tuhan.
Di tengah waktu saya berhenti dari Citibank, ada beberapa tawaran dari bank-bank lainnya. Saya doa tanya Tuhan, Tuhan apa? Dan Tuhan bilang enggak, kamu enggak ambil itu. Dan hari ini saya bersyukur, berkali-kali kita dengar kesaksian ya. Kayak waktu itu ibu, saya kutip sedikit yang ibu pernah saksikan. Beliau ada di antara teman-teman beliau. Dan ketika teman-temannya sepertinya memulai dengan sangat cepat. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler. Tapi ternyata sekarang saya ngalami itu Bapak Ibu. Tiba-tiba ada teman-teman saya yang sepertinya dulu ada di atas saya. Tiba-tiba bisa japri dan tolong doain dong. Bahkan ada yang bilang boleh gak kirimin uang. Kita ngalamin yang seperti itu. Kenapa? Karena kita mengerjakan destiny. Karena saya sedang berjalan, saya sedang belajar dan berjalan dalam destiny. Tapi saya mau contohkan sesuatu. Kita ini kan ibu dapat tentang pegang Indonesia. Dan kebetulan salah satunya kami di Sayap Keintiman pegang Kalimantan Tengah. Kami tidak pernah melihat itu sebagai destiny Mahanaim. Tapi destiny Mahanaim yang diturunkan menjadi personalize menjadi destiny saya atau destiny kami. Bisa gak kita menurunkan apa yang menjadi destiny pemimpin kita itu menjadi destiny kita. Di tengah seluruh pekerjaan dan besarnya Mahanaim ini, mungkin Bapak Ibu ada di guru, ada di cleaning service, ada di satpam, ada di macam-macam posisi. Tapi apakah kita bisa tarik itu menjadi sebuah destiny kita? Atau itu akan cuma berakhir menjadi pekerjaan? Akan berakhir menjadi sebuah pekerjaan dan cuma mentok gaji tiap bulan. Tapi kalau Bapak Ibu mengerjakan destiny, ayatnya berkata orang yang bekerja berhak mendapat upahnya. Jadi kalau mau menerima, bekerjalah, lakukanlah dan bekerjalah ya. Gimana Bu caranya memulai destiny? Saya nggak tahu destiny saya apa. Bahkan orang yang cuma dapatnya dia adalah pendoa. Saya percaya kalau Bapak Ibu kuasai dan Bapak Ibu fokus dan Bapak Ibu berdoa sungguh-sungguh dengan itu, kita pasti akan bisa dapatkan itu. Saya ingat satu kali, saya ingat tahun 2000, saya lupa tahun 2000-an. Tuhan itu bilang sama saya tentang sebuah destiny saya. Dan waktu hari itu Tuhan itu bicara, bahkan sebelumnya saya itu di hati saya tuh pengen banget memuridkan. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Bapak Ibu, saya mulai dengan apa? Saya mulai dengan menurut saya sekarang kalau saya lihat, waduh ini banget ya dulu saya maksudnya kayaknya enggak banget gitu ya. Tapi itu yang saya lakukan sebagai sebuah tindakan saya. Bapak Ibu tahu gimana cara saya memulai pemuritan? Saya cari orang-orang yang biasanya japri saya minta didoain atau cerita tentang putus cinta, tentang apapun pokoknya. Saya kumpulkan mereka dan saya jadikan dalam satu grup. Dan setelah itu saya ajak mereka ngapain? Saya ingat satu hari itu ada bukunya Pak Agung yang isinya tuh tentang puisi-puisi gitulah. Saya ini nggak tahu mesti tulis apa di situ di dalam grup pemuritan saya. Yang saya lakukan saya doa, tanya Tuhan, hari ini saya mau posting apa? Saya rewrite Bapak Ibu, yang ditulis Pak Agung itu puisi-puisinya, hari ini misalnya tentang apa, itu yang saya taruh di grup itu. Setiap hari saya rutin kerjakan itu permulaan saya memuridkan. Bukan dari diri saya, bahkan saya nggak tahu caranya mengajar, saya nggak tahu caranya menjelaskan, nggak punya rema juga. Tapi saya mau dan saya belajar. Saya ambil dari buku Pak Agung tuh saya tulis di grup. Ternyata ada yang bilang, oh kok kamu tahu sih saya lagi ngalamin itu. Kok ternyata kamu ngerti ya saya lagi ngalamin itu. Saya nggak ngerti. Bagian saya cuma tanya Tuhan, di antara lembaran kertas ini mana yang harus saya posting. Itu aja. Tapi saya lakukan rutin, persisten. Nah ada ayat di dalam Matius 7 ayat 21 seingat saya ya. Dan ada yang berkata begini. Bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Waktu saya cek dalam versi bahasa lainnya, dipakai kata begini, tapi yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Apa yang menjadi kehendak Bapakku? Destinimu itu loh Bapak Ibu dan saya. Setiap destiny kita itu adalah kehendak Bapa buat kita. Tapi ada kata di depannya, kata gini, persistence. Persisten artinya tekun. Artinya terus menerus dan kita terus kerjakan.
Saya percaya setiap kita, kalau kita persisten mengerjakan apapun itu, bahkan sekalipun saya cuma dapatnya pendoa syafaat, Bu, enggak apa-apa. Mulai tanya Tuhan, mungkin harus pergi ke rumah sakit untuk mendoakan orang-orang, atau mungkin tiba-tiba membuka diri dengan tanyain teman-teman satu-satu, apa kabar, apa kabar, apa kabar. Saya mulai Bapak Ibu dulu dengan tiba-tiba begini. Padahal saya ngeliat dia di handphone ya, phone book saya. Saya japri teman saya, apa kabar, kok saya tiba-tiba ingat kamu ya. Ya ingat, orang lagi ngeliat ini, phone book ya kan. Lagi phone book ya, lihat nama dia ya saya tulis, apa kabar. Padahal saya cuma sekedar pengen buka pembicaraan. Tiba-tiba dia bilang, nggak terlalu baik sih. Nah itu jadi alasan saya mendoakan. Selalu ada jalan, selalu ada cara untuk kita bisa mengerjakan destiny kita. Hal berikutnya yang kita harus bereskan di masalah jiwa kita itu adalah ini Bapak Ibu, faith atau faith action. Faith itu ya, saya bacakan ayatnya. Menurut saya sudah cukup jelas di faith ini. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 berkata begini. Apakah manfaatnya saudara-saudaraku seiman jika seseorang mengaku beriman tapi tidak memiliki perbuatan yang baik sebagai buktinya? Dapatkah iman semacam itu menyelamatkannya? Tidak. Pengakuan iman belaka tidaklah cukup. Iman yang sejati menghasilkan perbuatan baik. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian yang cukup dan tidak mempunyai makanan yang cukup untuk setiap hari, dan salah seorang di antara kamu berkata kepada mereka, pergilah dengan selamat dengan restu saya, jagalah kehangatan tubuhmu dan makanlah, tapi ia tidak memberikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan tubuh, apakah gunanya hal itu? Demikian juga halnya dengan iman, jika ia tidak disertai perbuatan-perbuatan, maka iman itu dengan sendirinya mati dan tidak berfungsi atau tidak efektif. Yakobus 2 ayat 19, 21, 22. Kamu boleh percaya. Nah ini saya kaget dengan ayat ini Bapak Ibu. Waktu saya belajar ini saya kaget dengan ayat ini. Kamu boleh percaya sepuas-puasnya bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar. Itu bagus sekali. Tetapi setan-setan pun mengetahui hal ini dan gemetar ketakutan di hadapan Tuhan. Tapi mereka tidak berubah. Mereka tetap setan. Loh. Ternyata percaya aja nggak cukup. Ternyata sampai di roh aja tidak cukup, itu baru faith. Ayat ini berkata setan juga takut. Setan tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Dia takut, dia gemetar, tapi dia tidak berubah dan dia tetap setan. Berarti ada yang missing ya. Ada yang miss nih. Ada yang gak on position nih. Apa? Ya, bukankah nenek moyang kita Abraham dinyatakan benar di hadapan Tuhan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Tidakkah kamu melihat bagaimana perbuatannya bekerja sama dengan imannya dan melalui perbuatannya itu iman menjadi utuh? Saya suka sekali dengan ada ayat di dalam Ibrani 11 yang berkata begini. Versi The Passion Translation berkata gini. Faith move Abel. Iman menggerakkan Abel. Jadi iman itu menggerakkan Abel melakukan sesuatu. Bukan sampai sekedar amin. Tapi dia menggerakkan Habel. Dan kemudian dikatakan iman di dalam Ibrani 11 berkata begini. Faith membuka hati Nuh menerima pewahyuan tentang bahtera dan melangkah keluar membangun bahtera. Kemudian faith memotivasi Abraham untuk taat pada panggilan Tuhan dan dia keluar dari Ur Kasdim. Kemudian dijelaskan lagi faith bekerja dengan penuh kuasa kepada Abraham ketika dia diuji untuk mempersembahkan Ishak. Dan ujungnya setiap orang-orang ini di dalam Wahyu, di dalam Ibrani 11 tidak berhenti hanya sampai di faith, tapi mereka mengerjakan sesuatu. Faith ini memotivasi, membuat bergerak. Ketika Bapak Ibu mendengar firman yang dibagikan di tempat ini, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman seperti yang saya sampaikan saat ini, apakah ini hanya sekedar menjadi firman yang nice to hear, enak untuk didengar, atau ada sesuatu yang menggerakkan hati kita? Aku harus berubah, aku harus berubah, aku harus breakthrough. Iman bekerja begitu Bapak Ibu. Pasti ada sesuatu yang digerakkan di dalam diri kita. Itu pekerjaan iman. Sehingga kita akhirnya melakukannya. Ketika Abraham diterima, Tuhan bilang, kamu
serahkan anakmu. Dia bilang amin Tuhan, itu baru faith. Tapi begitu dia melangkah membawa anaknya dalam mezbah dan meletakkan di mezbah, itulah yang dihitung Tuhan sebagai kebenaran. Kalau hanya berhenti sampai faith, kalau hanya berhenti sampai dia percaya, belum ada terjadi apapun Bapak Ibu. Tapi begitu dia melangkah, faith in action, iman di dalam sebuah tindakan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Seringkali kalau kita dengar ini, dalam pikiran kita selalu hal yang langsung besar. Oke, Tuhan mau aku jadi Yusuf akhir zaman. Kalau gitu aku harus punya perusahaan. Lantar dulu. Kalau ngekos masih 2x2, terus nanti pertanyaan berikutnya adalah modalnya dari mana? Tapi coba tanya Tuhan, bagian kita tuh apa? Mungkin Tuhan bilang hari ini, bagianmu setiap jam 2 pagi kamu bangun, buka jendelamu, dan mulai setiap jam 2 pagi kamu doa, tarik semua berkat. Atau mungkin Tuhan bilang, bagianmu adalah baca firman 10 pasal setiap hari. Itu adalah bagian dari kita bekerja, mengaktifkan iman tadi loh. Ya, apa yang jadi bagianmu, apa yang jadi bagian saya, kita kerjakan. Ada waktu yang saya harus merenungkan firman Tuhan, ambil sabatikal dan tanya Tuhan, kau mau bicara apa? Itu bagian. Ada bagian orang-orang tertentu yang sukanya ketemu Tuhan pagi-pagi dan kemudian terus ngobrol sama Tuhan. Itu bagian dari pekerjaan. Jadi kita harus membreak pengertian bahwa bekerja itu harus di perusahaan, bekerja itu harus ya pokoknya yang dapat gaji. Enggak begitu Bapak Ibu. Bekerja artinya mengerjakan apa yang jadi bagian kita, termasuk destiny, itu bekerja. Dan iman artinya sesuatu yang bisa harus menggerakkan diri kita mengerjakan sesuatu. Yang terakhir, nah ini masalah berikutnya yang ada di jiwa yang harus kita bereskan. Setelah ini saya mau ajak Bapak Ibu 5 menit kita mau potong-potong semua dari nomor 1 tadi, 2, 3. Yang terakhir adalah yang namanya malas. Bapak Ibu, malas ya. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Amsal 14 ayat 23 berkata, jika kamu bekerja keras atau rajin dalam pekerjaanmu, maka kelimpahan akan datang padamu. Namun hanya berbicara tentang menjadi kaya, sementara hidup hanya untuk mengejar kesenangan, akan membuat kamu berhadapan dengan kemiskinan. Amsal 28 ayat 19 berkata, bekerja keraslah dan kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Bekerja keraslah artinya terjemahan lainnya rajin. Tetapi mengejar fantasi atau hayalan kosong dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Satu kali ada teman saya telepon saya bilang gini, Bet, kalau saya punya uang 3 miliar, kamu mau berapa? Saya bilang ya kamu mau kasih berapa? Terus dia bilang, saya kasih semua 3 miliar. Emang boleh? Saya bilang, dia bilang boleh. Lah buat kamu apa? Dia bilang gampang, tak ngayal lagi. Lah kan memang dia lagi ngayal. Iya kan? Dia bilang saya punya loh, Bapak Ibu tadi ceritanya kan, dia kalau saya punya, dia nggak punya. Waktu dia bilang kamu minta berapa, saya bilang 3 miliar. Dia bilang oke, saya kasih 3 miliar. Lah buat kamu apa kamu kasih semua sama saya? Tak ngayal lagi katanya. Loh benar toh, ngayal tuh gampang. Tapi ternyata nggak bisa Bapak Ibu, ngayal aja. Aku mau pengen rumah, saya ketemu orang-orang ya Bapak Ibu, kalau ngeliat mobil bagus dipeluk, dalam nama Yesus jadi milik saya. Nanti punya rumah bagus dipeluk, dalam nama Yesus jadi rumah saya. Tapi nggak mau kerja. Ada orang datang ke saya, Bu doain saya pengen pendapatan saya 1 miliar 1 bulan. Oke, kamu kerjanya apa? Belum ada. Terus kamu tinggalnya di mana sama orang tua? Enggak, kontrak. Tapi Bu boleh nggak Bu? Setelah ini saya minta pinjam uang 100.000 untuk ongkos. Nah ini gimana coba Bapak Ibu? Loh ini kenyataan loh. Saya nggak mengada-ngada. Ini kenyataan. Gimana kita mau bilang 1 miliar? Kerjaan enggak ada. Rumah kontrak belum bisa bayar, untuk transport belum ada uang. Bisa gak kita facing itu? Bisa gak kita deal dengan itu? Berani gak? Rela gak? Bahkan kalau ada pemimpin kita yang dudukkan, kamu ini loh, kalau dikasih tahu gini-gini, enggak saya gak gitu. Saya gak gitu kok. Kita gak berani.
Banyak yang tidak berani. Amsal 19 ayat 24. Ini ayat nampar saya banget Bapak Ibu. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikan ke mulutnya. Lo bayangin loh. Ada pinggan, bayangkan ya, ada pinggan penuh makanan. Makanan terbaik, semua yang terbaik ada di situ. Tangannya dimasukkan. Sep. Habis itu tidur. Udah begini aja. Tinggal angkat loh, masukin mulut. Gak mau. Loh, kita ini terima semua loh. Berkat, sumpah, perjanjian, materai. Itu seperti ditaruh Tuhan dalam sebuah pinggan. Kita tinggal masukkan tangan. Sep. Sudah masuk, sudah. Begitu kita ada di sini teriak amin, amin. Tangan kita udah masuk. Sep. Tinggal apa? Masukkan ke mulut. Tapi terus bilang apa? Ibadah hari ini apa? Lucu. Tadi Sersugi khotbah lucu. Itu yang diingat. Sering begitu kan? Tadi apa? Oh Ibu In tadi, kita harus ini. Ibu In mengingatkan. Poin itu bukan ini loh tadi di pinggan tadi itu dapat apa? Di pinggan tadi makan apa? Seperti saya bilang tadi loh, masukkan tangan, bawa ke mulut. Gimana cara bawa ke mulut? Dengarkan ulang dan tangkap apa yang jadi personalis buat hidup kita. Kita belajar untuk terima Tuhan, aku mau terima sumpah. Aku mau bright and bloom Tuhan, aku mau kerjakan itu Tuhan. Bahkan Ibu sering kali bilang kita nih terima senjata-senjata profetik. Bahkan begitu dibilang bawa ya, boleh gak ada lagi gak? Kenapa udah gak ada alatnya? Bahkan kita gak menghargai kok. Ayo hari ini saya mau tutup dengan ini, saya mau ajak Bapak Ibu 5 menit kita mau bereskan. Mungkin ada di satu yang jadi penghalang di jiwa kita. Di jiwa Bapak Ibu ada yang di nomor 2 tadi. Pertama apa? Denial. Yang pertama denial, beresin denial dalam hidup kita. Ya, yang kedua apa? Menganggap itu pelayanan. Ada di Mahanaim itu pelayanan. Saya tidak pernah menganggap ada di Mahanaim pelayanan. Tapi ini adalah bagian dari destiny. Sehingga apa? Enggak mengharapkan thank you. Tidak berharap dapat apapun. Tidak berharap. Karena apa? Bedanya melayani dengan destiny. Melayani kita yang merasa memberi. Destiny ketika kita lakukan kita yang dapat. Karena itu adalah bagian dari kita mengerjakan job desk-nya kita. Ketika ada orang yang bekerja bersama kita, kita thank you. Kenapa dia bantu kita mengerjakan destiny kita. Perbedaan mindset ini menyebabkan perbedaan respon hati. Yang ketiga, faith, iman dengan yang namanya faith in action. Ayo jangan berhenti sampai iman, tapi mulai melangkah dan bilang Tuhan aku mau tarik, aku tolong ya aku. Dan bukan cuma sekedar doa, tapi melakukan. Yang keempat, pilih untuk menjadi rajin. Rajin. Dan biarkan itu menjadi gaya hidup kita. Saya mau ajak kita berdoa untuk ini.